Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Alhamdulillah kalau kalian sudah baik semua. Ya, perkenalkan Ibu atas nama Suhatin Salomba. Pagi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang pendidikan agama Islam. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi anak-anakku silakan kalian simak dengan baik-baik, perhatikan dengan baik. Jadi jangan supaya kalian memahami materi tentang hal tersebut yang Ibu sudah sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada pengertian khutbah. Khutbah adalah menyampaikan pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi khutbah itu kita menyampaikan pesan, ya, pesan, ya. Jadi kalau orang berkhutbah itu menyampaikan pesan, ya. Jadi ingat itu, jadi khutbah itu adalah pesan. Sedangkan ketentuan khutbah itu adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu syarat khatib. Dia itu harus beragama Islam. Kedua, dia balik. Ketiga, dia berakal. Jadi orang yang bukan beragama Islam tidak masuk dalam hal syarat khatib. Terus dia balik. Baliknya ini dia beragama Islam, ya. Terus dia berakal. Dia bukanlah orang gila. Yang kedua, ketentuan khutbah adalah taat beribadah serta fasih membaca Al-Quran. Yaitu, jadi dia adalah orang yang taat beribadah, pasti membaca Al-Quran, karena kan banyak itu para khatib itu, para pengkhutbah itu tidak pasti dalam mengeluarkan isi-isi atau dalil-dalil tentang Al-Quran. Rukun khutbah memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat Nabi Muhammad SAW, berwasiat dengan ketakwaan. Lanjut, kita masuk kepada sunnah khutbah, yakni memberi salam dan menghadap ke arah jamaah. Jadi jangan membelakangi jamaah, ya, kita harus berhadapan dengan jamaah. Lanjut, adab ketika berkhutbah. Yang pertama, anak-anak mandi. Jadi kalau kita sebelum ke masjid itu kita harus mandi. Kedua, menggunakan pakaian bersih. Ya, jangan pakaian yang pagi hari dipakai lagi untuk berangkat salat jamaah, jangan. Dan segera ke masjid. Sekarang kita masuk kepada bagian B. Tabligh adalah merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Balighu anni walau ayah." Ya, sampaikanlah walaupun hanya itu satu ayat. Ya. Apa yang disampaikan? Ya, tentang kebaikan. Ya. Itu yang disampaikan, tentang kebaikan, tentang memuji Allah, ya, tentang memuji Rasulullah, ya, itu, dan semua kebaikan-kebaikan. Nah, terus kita lanjut kepada syarat orang yang menyampaikan atau tabligh, yaitu yang pertama sama dengan khutbah tadi, dia beragama Islam, balik, berakal sehat, ya, mendalami ajaran agama Islam, ya. Ya, dia itu memahami, ya, apa itu Islam. Selanjutnya, etika mubalik atau tabligh. Ya, dan aku tabligh itu artinya menyampaikan. Yang sampai nanti ada yang bertanya, apa itu tabligh anak-anak? Ya, kalian harus jawab, tabligh itu adalah menyampaikan. Dalam menyampaikan dakwah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, yang mudah dipahami oleh orang-orang. Jangan bahasa intelek, jangan. Lemah lembut, ya, ucapannya harus lemah lembut, ucapannya harus bagus, jangan marah-marah.
mengutamakan musyawarah dan diskusi. Musyawarah, ya, rapat kecil-kecilan. Sabar. Kita menjadi mubalik itu harus sabar. Ikhlas, kita sebagai mubalik harus ikhlas. Ya. Dan materinya berisi perdamaian, bahwa Islam itu suka yang namanya perdamaian. Kita lanjut materi berikutnya, bagian C. Dakwah artinya memanggil, menyeru, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Contoh mengajak, ya, kamu mengajak teman kamu untuk sholat, yuk kita sholat ke masjid secara berjamaah. Mana lagi, ayo teman-teman kita jauhi perbuatan dosa, ya, seperti berpacaran, minuman keras, itu namanya mengajak kepada kebaikan. Sekarang kita lihat kepada sasaran dan tujuan dakwah. Apa itu? Seluruh umat manusia, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Jadi tujuan dakwah kita itu adalah kita memberikan pemahaman tentang bagaimana itu agama Islam. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam. Ya. Begitupun yang belum masuk agama Islam. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan namanya adab. Kita tetap santun, sopan sama mereka, ya, tetap bergaul sama mereka. Ini, tetapi tidak mengikuti keyakinan mereka. Dai memberi contoh yang baik melalui ucapan. Ya, seorang pendakwah itu harus memberikan contoh. Contoh ucapannya itu adalah, ya, berbahasa yang bagus, berbahasa yang sopan, tidak pernah menyinggung. Alhamdulillah, materi pagi hari ini sudah selesai, dan Ibu mengharapkan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan dan menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu akhiri ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.